Konsekuensi itu kalau bahasa misalnya kayak akibat lah. Akibat kan? Akibat itu kan ada sebab. Sebabnya apa? Kita hentikan. Ini bisa ya. Nah, baik. Nah, sekarang sudah paham nggak dimaksud dengan kesepakatan bahasa tadi? Sudah paham nggak? Ya. Sudah? Tahu nggak arti dari nilai kebalikan? Misalnya, kamu pergi naik Honda menggunakan helm. Kalau menggunakan helm, berarti kamu nanti kalau naik Honda itu akan apa? Selamat. Selamat itu pakaian yang rapi dan bersih. Apa nilai kebalikan? Apa? Disiplin. Kamu tahu nggak arti disiplin itu apa? Teman-teman tahu nggak arti disiplin itu apa? Sebenarnya disiplin itu bukan mengikuti peraturan, tapi disiplin itu artinya belajar. Dalam arti ya, kita belajar dari apa yang pernah kita lakukan, baik itu kesalahan, baik itu yang baik-baiknya, baik itu yang buruk-buruknya, itu kan namanya disiplin. Dalam arti ya, tujuan dari disiplin itu adalah kamu belajar untuk yang lebih baik. Itu sebenarnya bukan disiplin itu artinya kamu harus mengikuti peraturan sekolah, tidak seperti itu. Ya. Disiplin itu kamu dalam belajar hingga kamu mencapai tujuan yang kamu inginkan. Nah, contoh, kamu ingin baju kamu rapi, tetap sekolah dengan baju rapi, apa tujuannya? Gunakan atribut, gunakan ini, apa gunanya? Ada kan gunanya kan? Kamu akan terlihat rapi, kamu akan terlihat berwibawa, kamu akan terlihat bertanggung jawab. Kenapa? Karena setiap hari Senin kita akan menggunakan baju seperti ini. Kalau nggak, misalnya kamu tidak bertanggung jawab, kamu tidak akan mandiri atau kamu tidak rapi, maka kamu akan menggunakan baju yang tidak sesuai dengan hari ini. Nah, itu contoh Kak Ina. Susah. Bisa. Itu Kak Ina kan? Baju putih mana? Oh, tapi kan sebenarnya sama-samanya berapa? Contoh ya. Itu contoh bisa. Yang pertama, yang kedua adalah mandiri. Itu nilai kebajikan yang tadi seperti baju itu nilai kebajikan yang baiknya adalah mandiri. Selanjutnya bernalar kritis. Ya. Kalau kita misalnya tidak punya pakaian yang rapi, kita menyadari apa ya? Tidak sesuai gitu. Seperti itu dari contoh sederhana ya. Selanjutnya adalah berkebinekaan global. Kita tahu berkebinekaan global. Walaupun kita hidup di Indonesia, tapi kita bisa mengikuti zaman yang lagi trendy hari ini atau tahun ini. Selanjutnya adalah bergotong. Kerjasama itu penting. Kalau kamu sendiri di depan kerja sama bisa nggak? Selanjutnya adalah kreatif. Jadi bagaimana bertakwa kepada Tuhan Maha Esa dan Kakak Mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu tujuannya. Kita akan menjadi seperti itu. Nilai-nilai kebajikan itu yang akan kita pegang nanti, sehingga kita menjadi orang yang benar-benar manusia yang bertanggung jawab, manusia yang bisa terjun nanti ke dunia yang sesungguhnya, dalam artian ketika kan lewat dari masa-masa sekolah ini kan bisa, dalam artian kesepakatan itu didasarkan dari keyakinan atau kesehatan yang akan kita dapatkan di kelas ini. Kalau kita nggak nyaman, kita nggak sehat, kita nggak selamat, kira-kira yang apa nggak kita di rumah sekolah itu? Atau mau nggak di kelas ini? Nggak kan? Makanya kita dari kesepakatan kami itu biar kita nyaman, biar kita tenang, biar kita damai, ya. Udah mulai ngantuk sepertinya teman-teman ya. Ada apa nih belajar bahasa Indonesia ya? Oh iya,
tujuan yang lebih baik. Oke? Dan materi sini kita mengenalkan diri kita yang baik, terus kita nanti punya santun, sopan, jujur, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan kita bisa menjadi seorang yang pembelajar sepanjang hayat. Pembelajar itu berarti orang yang belajar terus walaupun dia sampai nanti tua. Walaupun misalnya contoh ibu-ibu di sini adalah guru, itu juga tetap belajar. Itulah seorang yang boleh contohkan ya. Terima kasih kepada teman-teman di sini yang sudah menyumbangkan tentang keyakinan di dalam kelas ini. Oke. Nah, perhatikan. Di sini ada datang tepat waktu. Apakah itu termasuk dengan kategori kesepakatan kelas atau peraturan kelas? Iya, peraturan. Kalau kesepakatan kelas kita harus ikuti dulu. Misalnya datang terlambat, berarti dengan apa yang harus tidak datang terlambat dengan kata meyakini? Dengan kata meyakini itu apa yang harus kita lontarkan? Apa? Kami meyakini bahwa datang lebih awal akan mempersiapkan diri kami untuk menerima pelajaran. Itu lebih bagus, itu adalah kata-kata kesepakatan kelas. Kamu yakin nggak kalau tidak terlambat itu tadi? Ini kan masih gini, datang tepat waktu, berarti intinya kamu kalau datang tepat waktu itu apa? Nah, dari kata yang ini tadi, apa konsekuensinya? Ya, waktu cuma 2 menit kasih, belum kita keluar. Nggak usah dibilang, 1 menit cepat. Kami meyakini bahwa datang lebih awal akan lebih baik. Jika kamu melanggar ini, apa yang kamu inginkan? Jika kamu tetap melakukan ini tadi, apa yang konsekuensinya apa? Yakin kalian mau suruh WC? Membersihkan musola? Siapa yang menunjuk membersihkan musola? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti deal, karena kita disebutkan 15 lebih banyak, berarti kita membersihkan musola. Tadi diterangkan. Ya, nanti kita sama-sama melaksanakan keyakinan dan kesepakatan kelas ini ya. Iya, Bu. Kalau ada kata-kata yang salah minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semangat pagi. Be positif. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kita nikmat kesehatan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di sekolah yang kita cintai, SMA yang kita aman. Alhamdulillah, salam bertambahkan salam dan berbuat iman kita hadirkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua, Bapak Wakil Sarana Pelaksana, dan Bapak Wakil Kesiswaan yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa mengimplementasikan dan berbagi pengalaman dan ilmu kepada teman-teman sekalian. Dan maksud tujuan saya di sini bukan maksudnya untuk menggurui. Di sini saya maksudnya untuk berbagi dari apa yang saya dapatkan di calon guru penggerak. Langsung saja di sini modul yang dibahas itu 1.4 tentang menciptakan budaya pesantren di sekolah. Mungkin sebenarnya Bapak dan Ibu sudah pernah melakukan ini, namun tidak seterus atau tidak ada kelanjutannya. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan, coba kita amati lingkungan sekolah kita saat ini. Bagaimana murid-murid saling berinteraksi, bagaimana
suasana atau budaya perkembangan sekolah saat ini secara tidak langsung menjadi cermin dari budaya dan nilai-nilai dalam sekolah atau institusi yang kita yakini selama ini. Untuk itu, menciptakan yang khusus agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Perlu diingat, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan di lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai murid adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi. Kira-kira kalau di sekolah kita ini, insya Allah lingkungannya aman nyaman ya Pak ya, Ibu ya. Nyaman. Kalaupun ada sedikit itu biasa ya Pak. Karena tadi dalam sebagai pemimpin belajar ini kan seorang siswa itu kan nggak mungkin baik-baik aja kan, karena dia dalam proses belajar. Pasti ada dia melakukan kesalahan, baik lagi melakukan kesalahan, baik lagi. Dan sebagai kita yang seorang pendidik inilah bagaimana cara kita mengajak dan mengayomi siswa itu bisa ke arah tujuan yang berbeda. Apakah rekan-rekan setuju jika lingkungan dapat mendisiplinkan anak? Setuju nggak? Setuju. Tengok hukumannya Bu Yan. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa. Oke, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa. Siapa dapat? Maksud tadi bisa nggak? Saya pilih nomor 3 aja. Oke, nomor 3. Baik, kita langsung saja. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira disiplin itu apa sih? Ikut aturan masuk disiplin. Itu aturan, disiplin. Yang kedua, Mengikuti norma-norma yang ada di sekolah. mengikuti norma-norma yang ada di sekolah. Sesuai pada tempatnya. Ya. Nah, sebenarnya kata disiplin ini yang kita ketahui selama ini itu adalah bagaimana anak-anak itu mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Namun menurut dari bahasa Latin ya, itu artinya disiplin yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu bukan hanya kita menghukum ataupun anak itu mengikuti peraturan kita, namun ternyata disiplin itu adalah belajar. Bagaimana si anak tadi belajar dari yang mulai dia yang itu bisa dikatakan perilakunya yang buruk menuju ke arah yang lebih baik, dimana si anak tadi meyakini nilai-nilai yang terkandung yang baik yang terkandung di dalam dirinya maupun yang dilakukannya, perilaku yang dilakukannya. Halo Irma. Nah, yang tadi adalah kita lanjut lagi dengan pemberian hukum dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira tadi ada yang kita bisa ya? Ya, bisa. Namun anak itu harus tahu dulu apa sih yang diyakininya ketika dia melakukan hal-hal yang salah terus diberikan hukuman hal positif membaca atau membersihkan. Itu dia yakin nggak dengan hal seperti itu dia bisa merubah dirinya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, kebanyakan anak ya kan kalau sudah dia katakan penghargaan itu biasanya akan terus ini mendapatkan penghargaan gitu kan ya. Selagi penghargaan itu ada, maka dia akan terus termotivasi untuk belajar. Nah, ketika penghargaan itu tidak ada, maka anak itu akan terus turun motivasinya. Itulah tadi dalam artian penghargaan ini ternyata belum bisa membuat anak itu meningkat belajarnya, ya karena tadi
reward itu ternyata reward itu tidak selamanya membuat anak itu termotivasi untuk belajar. Ini merupakan motivasi salah satu. Tetapi tidak bisa 100% untuk meningkatkan. Ya, beda bisa Bu salah Yan. satu- Reward itu bisa memotivasi anak tergantung dengan cara pemberian reward. Semakin besar rewardnya, maka anak semakin termotivasi. Namun ketika reward itu tidak ada, anak bisa jatuh down. Makanya tadi dengan reward itulah anak. Semakin bersemangat dia. Itu tergantung anak. Itu Cara dia meyakini tadi. Selanjutnya pembahasan dalam budaya positif ini ada 5. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi penghargaan konstitusi, keyakinan jelas, duga nasab manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 proses kontrol, dan yang keenam restitusi segitiga restitusi. Mungkin dari teman-teman di sini mungkin kita bahas. Sebenarnya teman-teman dah tahu nih dengan hal seperti ini. Mungkin saya hanya mengingatkan kembali saja karena pada dasarnya waktu kuliah dulu sudah ada mengingat saya tentang teori ini. Disiplin positif itu teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrolnya. Coba genggam tangan kita sama-sama. orang lo. Iya. Genggam gini. Genggam. Nah, genggam gini. Jadi anggap di dalam tangan bapak ibu ini ada sesuatu yang paling mahal. Angin ada, contoh kelihatan. Nah, sesuatu yang paling berharga oleh bapak ibu. Nah, ketika orang itu meminta untuk membukanya, bapak ibu mau nggak? Tidak ada. Ya, tidak ada. Kalau sulit, nggak mau lah. Cuma disuruh membuka boleh. Diraihnya gitu dengan minta duit, minta apa? Mau nggak kira-kira untuk membukanya? Walaupun kita dengan rayuan apapun itu. Kalau rahasia yang digenggam enggak mau. Rahasianya nih ada sini dalam. Barang-barang berharga itu yang perlu dilihat. Tahu. Tentunya pakai cincin. Pakai emas. Mungkin semacam yang kayak gitu ya. Apa yang harga di mobil? Enggak, seperti yang bilang Pak Rustam tadi. Rahasia. Rahasia. Rahasia itu. Berarti kira-kira siapa yang mengontrol diri kita? Apakah orang lain? Kita sendiri. Kita sendiri. Ternyata mengontrol itu adalah kita sendiri. Begitu juga dengan anak. Walau bagaimanapun kita meraih dia untuk mengatakan sejujurnya apa yang dia rasakan atau masalah dia rasakan, itu tidak akan terbuka jika si anak tidak mau. Seperti itu. Nah, di sini nanti hendak belajar kontrol diri ya, dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuannya itu sesuatu menjadi seorang yang ingin berdasarkan nilai-nilai yang dia hargai. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Dasarnya adalah motivasi. Motivasi itu adalah motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi dalam diri, sedangkan motivasi ekstrinsik di luar dalam diri kita. Misalnya, untuk menghindari hukuman, maka dia akan mengerjakan PR yang diberikan guru. Masuk kamera wi. Untuk mendapatkan imbalan, maka dia akan mengerjakan tugas yang diberikan guru. Seperti itu. Sedangkan motivasi intrinsik adalah ketika anak itu menghargai dirinya sendiri, terus dia memahami nilai-nilai kebajikan universitas dan dia meyakini apa yang ada, apa manfaat dari nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Ini bisa kesinambungannya ya Pak Ibu. Kalau saya salah mesti ada apa-apa umat. Karena saya juga baru belajar juga. Dalam 2 minggu belajar ini gitu. Kita sampai. Ini mau ikut rojo Nah, selanjutnya selanjutnya bolehnya apa namanya? Itu kan apa tuh? Kameramen. Iya. Karoma. Cita-cita yang tertunda. Dan tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi Ah, orang itu nggak yang usah mereka disuting ya. inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira Bapak Ibu kalau datang sekolah lebih awal itu apa yang diyakini dari kedatangan itu lebih awal? Atau gini, datang tepat waktu ke sekolah. Apa yang diyakini untuk datang tepat waktu ke sekolah?
ibu percaya kalau kita tuh datang tepat waktu ke sekolah? Sedangkan saya belum belajar. Pasti ada nilai-nilainya kan? Pertama mungkin biar nggak tergesa-gesa datang ke sekolah, ya kan? Nanti kalau tergesa-gesa nanti nggak sempat ceklok, ya kan? Pasti ada nilai-nilai yang kita sadari bahwa ternyata untuk datang ke sekolah itu tepat waktu itu ada nilainya, ya kan? Atau mungkin takut sama pengisinya, mungkin ya Pak ya. Itulah nilai-nilai yang kita yakini ketika kita melaksanakan apa yang kita hal apa yang positif yang kita dapatkan. Itu suara cadung loh. Selanjutnya, Goreng pakai. yang ini tadi sudah dijelaskan yang sudah ya. Disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Itu sebenarnya. Kebanyakan kita disiplin itu pernah saya melakukan kesepakatan kelas kemarin. Bu, disiplin itu ternyata hukuman. Disiplin itu lebih killer Bu, karena harus ada makna hukuman yang berat gitu. Jadi saya menjelaskan kepada mereka tentang disiplin itu sebenarnya apa. Ternyata disiplin itu belajar kayak gini. Mereka pun bisa memahami arti disiplin itu. Apa ya? Saya belum kepala sekolah. Apa nih grogi? Nah, namun dalam budaya kita ini makna kata disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kan hukuman nih. Kalau saya datang terlambat itu saya kena hukum nih sama Bu Yana nih, nanti disuruh nyiram bunga nih, atau dihukum sama Bu Devi nih. Nanti saya disuruh nyapu halaman sekolah seperti itu. Jadi mereka cepat untuk datang. Ternyata kalau disiplin yang positif itu, mereka harus yakin dulu ketika mereka datang tempat itu untuk apa. Ada nggak manfaat yang baik untuk mereka? Seperti itu. Namun kenyataannya kita lebih identik dengan peraturan. Ini kan Pak, ini Pak disiplinnya Pak, peraturan. Nah selanjutnya keterhubung adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah nilai-nilai kebajikan yang saya katakan tadi ini pula sebenarnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifatnya positif. Manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, dan nilai tersebut bersifat universal atau menyeluruh dan lintas bangsa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Pasti ya, kalau kita ingin datang cepat pasti ada tujuannya kan. Nanti cekloknya terlambat seperti itu. Itu bagi kita seorang guru. Itu juga dengan anak. Mungkin mereka takut tadi hukuman gitu kan. Namun kenyataannya sebenarnya bukan itu yang diharapkan. Nah selanjutnya, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang dimiliki oleh seseorang, maka motivasi intrinsifnya akan terbangun. Yang pertama kali kita harus kepada anak-anak nilai-nilai kebajikan ini. Nah selanjutnya, manfaat untuk dia itu apa? Terus bagaimana? Nanti saya ajarkan juga. Saya berbagi pengalaman tentang bagaimana membuat nilai-nilai kebajikan ini untuk menjadi sebuah kesepakatan kelas. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6. Yang pertama,
beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Dan kita sudah mulai langsung ke situ ya Pak. Contohnya bergotong royong, kreatif, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Yang Tuhan yang tidur. Maha Esa. Teori motivasi. Ada motivasi internal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contohnya tadi mengerjakan tugas untuk biar saya tidak kena hukum, saya kerjakanlah tugas ini walaupun dengan mencontek, seperti itu. Selanjutnya eksternal untuk mendapatkan imbalan dari ini eksternal tadinya. Ini eksternal. Yang eksternal yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Contohnya tadi reward. Kalau bahasa Inggrisnya hukuman punishment. Iya. Ya kan? Berarti dua motivasi eksternal itu ada dua, punishment dan reward. Yang ketiga adalah motivasi internal. Yang internal itu dari dalam diri. Ketika dia termotivasi dalam diri itu, maka dia sudah menghargai dirinya sendiri dan dia menjadi orang seperti apa yang dia apabila saya melakukannya, menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau nggak mengerti maaf ya. Lanjut aja, lanjut. Saya melakukan, setelah ada videonya juga. Kameranya ibu jadi kemarin seperti ini. Yang pertama saya melakukan ini dengan menjelaskan tentang disiplin itu sebenarnya apa, terus nilai-nilai kebajikan seperti apa, dan terus apa mereka yakini tentang nilai kebajikan itu. Selanjutnya saya membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ternyata masih ini dia. Saya mulai dengan kesepakatan, saya mulai dengan kelas idaman saya. Misalnya, kamu mau kelas kamu itu seperti apa yang kamu idamkan? Oh, saya mau kelasnya tenang ibu. Saya mau kelasnya tidak ribut. Saya mau kelas yang itu santun kepada gurunya. Seperti itu banyak. Anak-anak ini sudah menuangkan ke dalam lembaran kertas ini, ditempel di depan kelas. Nah, ternyata yang mereka buat itu adalah masih berbentuk peraturan-peraturan. Tidak boleh ribut di dalam kelas ketika guru menerangkan. Itu kan masih dalam kategori peraturan. Namun kalau dia dalam kesepakatan kelas itu bukan seperti itu. Kami meyakini kalau kelas itu tenang dan damai. Kalau kelas itu ribut, maka kami akan merasa damai dan tentram untuk belajar di kelas. Seperti itu dia kata-kata kesepakatan kelas. Mereka siapin dulu tentang kalau mereka tidak ribut apa yang mereka dapatkan. Seperti itu. Ini saya laksanakan di kelas 10. Dan alhamdulillah masih sampai dalam membuat kesepakatan kelas dan juga karena memang tidak sempat. Mungkin lebih baiknya wali kelas itu lebih bagus untuk membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran. Karena mereka lebih dekat lagi kepada anak-anak. Semuanya bisa. Untuk mapel juga bisa membuat kesepakatan kelas agar kelas mereka nyaman, anak itu nyaman untuk belajar bersama mereka. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Misalnya tujuan mereka apa, tujuan mereka apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sebenarnya ini lebih ke dasarnya 5S itu juga ya Pak ya, sudah kita jalani juga langsung. Selanjutnya 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan. Kalau kita lebih biasanya ke hukuman ya, tapi ini tidak. Restitusi ini bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang
Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Kesalahan apa yang mereka lakukan, apa imbalnya, bagaimana seperti itu. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan yang dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Banyak ya. Nilai-nilai keyakinan. Nilai keyakinan itu adalah nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur. Tahapan-tahapan menciptakan program kebajikan. Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun. Nanti contoh tadi profil Pancasila bisa kita kembangkan lagi. Selanjutnya, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah kita. Curah pendapat dalam kelompok. Nah, yang ketiga, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam program utama. Mungkin Pak siapa? Kita mungkin bisa langsung mengimplementasinya ya Pak. Mengimplementasinya karena tadi kita berhubungan juga dengan peraturan kan. Selanjutnya, buatlah poster atau muat di sosial media di sekolah atau kelas Anda. Pembentukan keyakinan di kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universitas. Ini ciri-cirinya ya Bu. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Nah, ini kalau kita membuat satu keyakinan kelas bukan hanya sekedar siswanya saja, namun kita sebagai guru juga ikut serta di dalamnya, apapun bentuknya. Dan kita bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ada tindak lanjutnya. Tahapan menciptakan program kebajikan. Lihat daftar kebajikan yang telah disusun, bukan nilai kebajikan yang dijadikan perhatian utama sekolah, curah pendapat kelompok. Sudah tadi ya. Posisi 5 kontrol. Ada 5. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas ya, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Ini ini posisi kontrol guru sebagai penghukum. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Mana coba kalau orang tua kamu tahu kalau berbuat begini. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Ini posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru ini negatif atau positif? Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi
Selanjutnya posisi pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, contohnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau posisinya apa? Seorang pemantau ini sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data, dan dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisinya akan menggunakan stiker, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam program murid. Biasanya kalau kita sebagai wali kelas ya Bu ya, pasti ada catatan-catatan. Selanjutnya ada manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi yang sangat baik kita sebagai guru, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid bertanggung jawab, berperilaku, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan posisi teman maupun pemantau, diambil dan dilangkai, maksudnya sudah kita paham dengan posisi dia sebagai pemantau, sudah paham dia sebagai teman. Dan dengan demikian juga dia bisa di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan. Segitiga restitusi. Ini maksudnya tujuannya ini tadi ketika kita sudah membuat kesepakatan nih dari keyakinan kebajikan ini, namun dia tetap melakukan kesalahan, inilah kita gunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana kita nanti mengajak anak dalam artian tidak ada manusia yang sempurna. Pasti kata-kata seperti ini. Setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, pernah berbuat salah. Namun, apakah kamu tetap melakukan kesalahan ini? Ibaratnya kita itu menyadarkan dia dulu, untuk dia bisa mau bercerita dengan kita. Dalam artian kita tenangkan dia dulu. Karena kan anak kalau udah tiba-tiba pas disalahin kan, dia merasa tidak enak atau merasa dia tertekan gitu. Jadi di posisi ini kita bagaimana kita yang dulu ini bisa menstabilkan identitas dia dulu. Dia sebagai pelaku yang melakukan kesalahan. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Sini dalam artian kita mencari sebenarnya titik permasalahannya. Kenapa dia melakukannya? Ada apa? Apa alasannya? Jadi kita tidak langsung menjudge anak itu kamu salah. Tidak boleh seperti itu. Namun di segitiga restitusi ini kita memang dari tahap ke tahap agar si anak tadi bisa dari mulai dia nyaman dengan kita, dia membuka dirinya untuk bercerita hingga dia menemukan solusi bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah yang atau perilaku yang dia lakukan, perilaku yang dia terima. Contoh dari validasi tindakan yang salah ya, validasi tindakan yang salah, contohnya kata-katanya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu pasti bangga pada diri kamu sendiri, kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu, misalnya dengan kesalahan. Nanti dia akan terbuka gitu. Kalau kita langsung menjudge gitu dia ayah si anak, apalagi anak yang sekarang di zaman pubernya, pasti dia tertutup, dia lebih bercerita kepada teman-teman. Yang ketiga, tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai pelaku keluarga? Apa nilai umum yang kita telah sepakati? Misalnya kita kembalikan lagi dia ke nilai-nilai kebajikan tadi. Kira-kira kalau kamu melakukan itu, kamu kira-kira kalau kamu tidak melakukan itu, kamu merasa nyaman nggak? Gitu kan? Nggak misalnya. Terus bagaimana caranya agar kamu keluar dari masalah kamu ini? Terus apa yang kamu yakini jika kamu tidak melakukan ini? Oke teman-teman, oke, ibu aja. Ini ada contoh percakapan dari segitiga restitusi.
membantu. Mau nanya sebenarnya Oh, dari segitiga restitusi tadi kan kalau bisa lanjutkan dulu ya. oke, boleh. Kayaknya ada yang nyambung dengan permasalahan anak kita di sini. Ini. Kan ada 3 tuh menstabilkan identitas, baru validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jika 3 institusi ini adalah yang mudah kita tanyakan kepada anak, ada satu kasus yang saya temui, anak ini sejak ditanya kenapa melakukan hal seperti itu, saya berpikir adabnya kurang, kanak-kanaknya bilang nggak ada katanya. Jadi arti dari itu kan nggak boleh karena kita orang timur gitu. Itu pasti tahu siapa yang saya maksud. Dia selalu bilang nggak ada, kan itu kita mengikuti aja. Tapi sesuatu yang diikuti kalau itu menunjukkan hal jelek kan nggak boleh. Tapi sudah dinasihati, dia selalu bilang kenapa saya lagi yang salah, kenapa saya lagi yang salah. Nah, itu bagaimana lagi cara kita agar anak itu bisa ke jalur yang lurus gitu. Kita harus ya. Oke. Terima kasih Bu Neti yang sudah mau bertanya. Langsung aja mungkin Di ada sini yang ya, dulu. di sini anak tadi dalam ibu katakan ibu sudah menjalankan segitiga restitusi dan anak tidak menjawabnya, gitu kan? Berarti di validasi tindakan tadi yang salah tadi itu mungkin belum kena. Dia harus kena, dia harus terbuka sampai dia terbuka benar-benar. Baru kita nanti masuk ke pada keyakinan mereka. Kalau gini, setiap kita nasihati, kita pergi gitu. Ya mana itu ya? Iya. Sebenarnya anak tadi yang capek. Ayah. Sangat capek. Berarti kita Cari masuk perhatian. kepada 5 kebutuhan. Kita udah maksudnya kayak lah gitu, Mas. Nasihati nanti kalau kita pergi, kita diajaknya di belakang. Nanti kalau kita lihat gitu. Ini Tuh, iya. ini sebagai apa namanya? Mana tuh? Sebagai guru, pemimpin pembelajaran kita harus tahu betul apa sih kebutuhan anak. Kebutuhan itu kan ada 5, ada penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, bertahan hidup, kebebasan, kesenangan. Mungkin yang masuk kepada kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin kita lupa atau temannya yang memang nggak menerima dia. Jadi dia bagaimana sih mencari itu agar dia bisa diterima, bisa diberikan kasih sayang. Aura Angelo itu. Pas sama saya. Itu dia suka apa? Mohon maaf Pak, dia suka melakukan hal-hal yang menurut saya nggak pantas Pak. Ini budaya barat gitu. Jadi sama anak perempuan seperti itu, bahkan anak KRH diajari seperti itu. Ya mungkin karena namanya itu Angelo ya. Angel ya Pak ya. Iya, kita harus tahu ini ya Bu, 5 kebutuhan ini tadi. Karena nggak susah sih kita untuk bisa memahami kebutuhan anak tadi dan kita membawa dia kepada nilai-nilai yang dia kandungi agar dia yakin dengan nilai yang dikandungi sehingga dia sadar dengan perilaku yang dibutuhkan. Kalau menurut Bella gimana caranya si anak dengan apakah kita tetap terus membiarkannya saja? Mungkin ibu bisa mengulangi kembali dengan yang tadi restitusi. Iya, ulang lagi. Ya, karena kalau dalam konselingnya anak itu tidak akan bisa berubah dalam 1 kali pelajaran. Bertahap-tahap. Karena untuk membentuk karakter orang itu susah betul. Bukan kok si anak kita Merubah ya. Berubah. sebenarnya kodrat anak itu sudah ada itu. Kodrat alam yang dimiliki anak itu sudah ada. Kita hanya sebagai pemimpinnya menegaskan, ibaratkan pena, kita apakan lagi warnanya. Sebenarnya anak itu sudah ada apa pribadinya masing-masing. Hanya saja kita mengarahkan seperti kita seorang petani, ya kan? Sekolah ini bagaikan apa namanya ya? Ladangnya. Nah, kita sebagai petaninya, sedangkan anak itu sebagai bibitnya. Berarti lebih ke mari lagi seperti yang kamu ngomong tadi ya. Iya. Refleksi diri lagi. Iya. Mungkin kita ini sebenarnya panjang sih cerita seorang peserta didik ini, karena bertautan ya. Mulai dari kebutuhan dari kalau konselingnya lagi. Kalau konseling itu ada 5 bidang bimbingan, bidang
kehidupan pribadi, sosial, belajar, karir, pribadi lain lagi masalahnya, karirnya bagaimana, lain lagi masalahnya. Memang banyak panjang kajiannya. Namun yang paling terpenting adalah bagaimana kita bisa memahami kebutuhan anak. Kalau saya, mohon maaf ya, pernah saya dulu mengajar ya tentang psikologi peserta didik. Itu kan berhadapan dengan berbagai macam tipe psikologis seorang siswa ya, atau peserta didik. Ada dua pendekatan sebetulnya kalau kita menghadapi siswa yang seperti itu. Pertama itu personal approach, itu pendekatan personal atau secara pribadi. Cuman kalau ini barangkali butuh waktu dan juga mungkin karena dia sifatnya pendekatan individu kan. Artinya kita harus betul-betul mengenal anak ini bukan hanya dia saja, termasuk lingkungan di mana dia. Karena bisa jadi anak yang memiliki pribadi seperti itu atau tabiat seperti itu, terkadang itu besar pengaruh itu dari lingkungan. Maka perlu kita dalami juga tentang lingkungannya, sehingga nanti dengan mendalami itu kita mengerti, barulah kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan supaya anak itu bisa bebas dari kondisi atau tabiat atau perilaku yang menurut kita barangkali tidak cocok untuk dunia pendidikan gitu. Jadi pendekatan itu sebetulnya pendekatan personal tadi yang paling artinya ya kita mungkin bisa menanyakan di mana dia tinggal, ada kan pendekatan apa gitu. Cuman itu tadi waktu, harus butuh waktu. Nggak bisa secara spontanitas gitu kan. Karena kalau udah seperti itu artinya sudah berkarat sehingga membentuk sebuah kepribadian bagi anak itu. Nggak bisa dengan mungkin ancaman atau sanksi, nggak bisa berubah seperti itu dia. Kalau yang lain mungkin hanya dengan memberikan sanksi, kamu kalau seperti ini juga nanti nggak usah masuk pelajaran saya, gitu, anak bisa berubah. Tapi kalau udah dinasihatin seperti itu, kemudian ketika kita dia artinya mencemooh gitu kan, nah itu udah berkarat artinya tabiat ini. Saya juga pernah menghadapi ya, waktu saya mengajar di Muhammadiyah, kebetulan anak dari daerah pelosok gitu kan. Saya berikan nasihat, saya berikanlah artinya wejangan-wejangan gitu kan, kayak mana belajar itu, kayak mana supaya bisa apa. Nah, setelah selesai keluar jumpa dengan kawannya, apa katanya sama kawan tuh? Bapak tuh menasihati saya gitu, cuman dengan bahasa daerah sendiri. Seolah-olah apa yang kita sampaikan itu hanya sekedar nggak menjadi bahan pemikiran bagi dia untuk berubah gitu. Itu pernah juga. Ya. Jadi itu tadi pendekatan itu tadi yang sebetulnya kalau saya melihat intinya situ, perlunya pendekatan bagi kita terhadap anak yang memiliki apa seperti itu. Cuman itu tadi kendala kita masalah waktu gitu. Ya mungkin kalau wali kelas mungkin bisa juga sambil apa kan? Karena apa di dalam dunia pendidikan anak itu terutama yang paling dekat adalah dengan wali kelasnya. Ya. Jadi mungkin wali kelas bisa menggali juga, bisa mungkin melalui kawan-kawan lingkungannya, siapa ini tinggalnya sama siapa atau daerah mana, gitu. Siapa kawannya selalu apa gitu, bisa juga. Itu nanti dari situlah kita bisa masuk gitu. Itu saya pendapat ataupun yang pernah saya gitu. Luar biasa pengalaman ilmunya yang sudah dibagikan kepada kita. Dosen. Betul sekali nih kalau Pak Ustaz memang. Rocky Goreng. Dah. Lanjut. Betul tidak Pak Ustaz? Kita memahami anak itu lebih pada pendekatan secara personal gitu kan. Dan selanjutnya lagi posisi yang baik itu ketika masalah itu adalah manajer. Kita jangan kasih nasihati. Kalau nasihati seperti bilang Pak Ustaz memang nggak bisa masuk anak. Tetap mungkin dia saat ini iya bu, iya oke bisa kerjakan, tapi setelah keluar dari ruangan itu dia kenapa gitu. Jadi posisi manajer itu gimana kita posisi manajer
yang menerapkan 3 restitusi, insya Allah itu bisa. Dan kita juga memang harus berkesinambungan, tidak sampai di 1 kali aja, memang harus terus kita lakukan. Contoh percakapannya seperti ini, mungkin biar jangan ragu saya menjelaskannya. Ini ada Pak Mario dan Adi, salah satu siswanya, merupakan kelas 8, anggap aja di kelas kita. Dan di sini pada jam istirahat makan siang, semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak bicara oleh guru wali kelas mereka, Bapak Joko di ruang kelas. Ada Pak Mario dan Adi ya, Pak Joko dulu ya. Nah, Pak Joko di sini mengatakan, Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru tiket di kantin, sepertinya kalian dalam masalah ya? Ada hal yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Mario menjawab sama selanjutnya, iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami melempar-lemparan makanan kantin, tapi tidak sengaja melempar kena wajah ibu. Kepala sekolah ketika beliau sedang berjalan, Pak Joko mengatakan, kalian melempar-lemparan makanan kantin kena wajah ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Iya Pak, bilang dia sedih dan bangun. Pak Joko berkata, Adi, ada informasi yang kamu tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kan tidak sengaja. Apakah kalian tahu? Kalian berada di dalam masalah. Tapi itu sambung. Apakah kalian tahu kalau kalian berada di dalam masalah sekarang? Ya, baiklah. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya, ada alasannya ya. Pasti seru ya main-main yang paling makan gitu. Iya Pak, ya Bapak bisa melihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Kita harus bersikap baik sama orang lain, menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita kembali. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lemparan makanan mengenai ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Tapi kalian mendapat rasa senang. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Ya Kak. Nah sekarang mari kita selalu menggunakan keyakinan kelas kita besok di keyakinan kelas kita besok kita ke kantin dan kalian bisa memperbaiki bisa berperilaku lebih baik lagi. Tapi ini tidak semua segitiga restitusi di dalamnya. Ini contoh dari meja. Itu kita tidak menyalahkan si anak. Tuh kamu salah, tuh jelas kalau kepala sekolah lewat kok main lempar-lemparan. Biasanya kita gitu nih, menyalahkan kan? Di sini tidak. Dia membuka pikiran si anak ini dan mengakui kesalahannya. Kalau segitiga restitusinya ini masih tak menstabilkan identitas. Ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu? Sejauh ini? Atau masih mengambang? Oke. Mungkin mulai dari kita semuanya. Setelah saya mengikuti jalur penggerak ini, banyak sekali hal-hal yang menurut saya wow bagi saya gitu. Karena memang ada yang sudah saya laksanakan namun saya lupa atau tidak sama sekali saya laksanakan sebagai seorang guru. Contohnya seperti ini kan. Kadang kita dengan keadaan kita yang nggak enak, pesan kamu salah, kita terbawa suasana, jadi kita menyalahkan si anak, menghukum dia sehingga itu nggak nyaman dengan kita. Pada dasarnya si anak kan ingin nyaman, ingin belajar dengan tenang, nyaman gitu kan. Sedangkan dia juga ada juga dalam permasalahan juga. Bagaimana kita bisa menciptakan anak ini bisa nyaman di sekolah ini, belajar dengan tenang, tanpa dia harus merasa tertekan. Mungkin hanya itu
bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like and subscribe. Klik 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 subscribe.